Adem ayem gemah ripah loh jinawi. Semboyan yang sangat pas digunakan untuk menggambarkan betapa makmurnya sebuah kerajaan Kediri yang berada di Jawa Timur. Kerajaan makmur berdiri di atas kaki raja yang luar biasa. Tunggul Ametung namanya. Kemakmuran itu terus berjalan beriringan selaras dengan langkah sang pemimpin. Suatu senja, di bawah cahaya hangat matahari terbenam, Ken Arok, warga yang setia dari kerajaan Kediri, melangkah pulang dari hari kerjanya yang panjang. Namun, langkahnya terhenti oleh sesosok pria tua yang tersirat kearifan di wajahnya. Oh, wahai anak muda, siapakah namamu? Hah? Aku Ken Arok. Siapa kamu wahai pria tua? Diriku Logawi, Brahmana dari India yang datang ke Pulau Jawa untuk mencari titisan Dewa Wisnu. Titisan Dewa Wisnu? Ya, titisan Dewa Wisnu. Dan diriku yakin bahwa engkaulah orangnya. Apa? Aku? Ya, kaulah orang yang aku cari. Maka dari itu, ikutlah aku menemui Baginda Raja. Aku yakin beliau pasti senang mendengar kabar gembira ini. Baiklah. Tapi sebelum itu, izinkanlah aku untuk memberitahu keluargaku mengenai hal ini. Ken Arok pun segera bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Istriku, Suamiku, kau sudah pulang rupanya. Ini, minumlah terlebih dahulu buatmu. ya, dan aku pulang membawa berita gembira. Aku akan pergi ke sana untuk mendapat pekerjaan baru. Apa? Bagaimana bisa? Seorang Brahmana ingin membawaku pergi ke kerajaan untuk menghadap Baginda Raja. Ia bilang, aku akan mendapat pekerjaan baru di sana. Bolehkah jika aku pergi, sayangku? Sungguh suamiku, dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku senang mendengar bahwa kau akan bekerja di sana. Akan tetapi, haruskah kau pergi meninggalkan keluargamu di sini? Lalu bagaimana denganku dan anak kita? Iya ya, bagaimana denganku dan bunda? Tenanglah, baik istriku dan anakku. Aku berjanji akan sering-sering menemui kalian. Ayah, bagaimana jika aku dan ibunda ikut ke istana? Aku juga ingin di istana, ayah. Hei, dengarkan ayah. Ayah pergi ke istana untuk bekerja. Dan kau bertugas menjaga ibumu saat ayah pergi. Dan begitu pun denganmu sayangku, kau juga harus menjaga putra kita. Tapi suamiku, apa yang dikatakan Toh Jaya ada benarnya. Tidak bisakah kami pergi menemanimu ke istana? Kami sungguh sangat khawatir akan dirimu. Ken Arok hanya dapat terdiam 1000 bahasa. Tak ada sepatah kata yang mampu ia ucapkan di hadapan kedua orang tersayangnya. Ken Arok hanya mampu tersenyum dan meninggalkan istri serta anaknya. Salam kepada Paduka Tunggul Ametung. Diriku dan anak angkatku menghadap Raja Tumapen. Brahmana Logawe, ada keperluan apa hingga kau membawa putramu datang ke sini? Wahai Paduka, diriku di sini ingin menyampaikan sebuah berita yang besar. Anak ini merupakan titisan dari Dewa Wisnu. Dan diriku memohon kepada Paduka untuk menjadikannya sebagai salah satu prajurit di kerajaan. Dari mana kau tahu bahwa pemuda ini adalah titisan dari Dewa Wisnu? Firasat dari seorang Brahmana tidak pernah salah, Paduka. Diriku telah melihat sukma dari anak ini, bahwa kelak ia akan menjadi prajurit yang hebat. Baiklah, jika kau yang meminta, bawalah keluarganya jika memang ia sudah berkeluarga.
Aku akan menyiapkan tempat tinggal untuknya. Baik, terima kasih, Pak. Loh Gawe dan Ken Arok bergegas keluar dan pergi dari kerajaan. Ken Arok memberitahu kepada istri dan anaknya mengenai hal ini. Mereka merasa senang dan setuju untuk pergi bersama Ken Arok ke istana. Setibanya di kerajaan, Ken Arok dan keluarganya kembali menghadap Tunggul Ametung. Wahai pasukan, selamat datang Ken Arok dan keluarga. Ikutilah dayang-dayang ini. Mereka dengan senang hati akan mengantarkan kalian ke tempat tinggal yang sudah kami sediakan. Tetapi terkhususmu Ken Arok, tetaplah di sini. Aku ingin berbicara denganmu. Baik, pasukan. Mari, akan kuantarkan Ada kau kamarku ya. ke Pinggir taman aja. Ken Arok, mulai sekarang kau akan bekerja sebagai prajurit pribadi istriku, Ken Dedes. Aku ingin melihat kemampuanmu. Jika istriku terluka sedikit saja karena kelayanmu, maka aku tak segan-segan akan mengusirmu dari sini. Baik, pasukan. Saya berjanji. Saya akan menjaga Yang Mulia Ratu dengan seluruh nyawa saya. Jangan khawatir mengenai. Hari demi hari pun berlalu. Ken Arok yang telah resmi menyandang gelar prajurit pribadi Ken Dedes pun mulai menjalani tugasnya layaknya prajurit-prajurit pada umumnya. Hingga pada suatu saat, Ken Arok tak sengaja melihat kain milik Ken Dedes tersingkap saat ia hendak turun dari kereta kuda di taman kerajaan. Di balik kain tersebut, ia melihat cahaya terang yang bersinar bagaikan bintang di malam hari. Tentu saja, sinar tersebut berhasil membuat Ken Arok terpukau. Kejadian tersebut ia ceritakan ke Loh Gawe. Wahai Brahmana Loh Gawe, aku memiliki pertanyaan yang cukup menghantuiku berhari. Apa yang membuatmu bertanya-tanya, wahai anak muda? Kau ingat bahwa Ndoro Ratu pernah turun dari kereta kuda di taman istana? Tentu aku ingat. Anehnya, saat Ndoro Ratu tidak turun dari kereta kuda, aku tak sengaja melihat sinar yang teramat terang dari balik kain Ndoro Ratu yang tersingkap. Aku bingung akan hal itu. Aku tak tahu apa arti. Bisakah kau menjawab pertanyaanku, Brahmana Loh Gawe? Oh alah, akan hal itu tentu saja aku tahu. Jadi seperti ini, sinar yang kau lihat menandakan bahwa Ndoro Ratu merupakan wanita pilihan, perempuan yang dimuliakan, dan seorang calon ibu yang akan menurunkan raja-raja penguasa di tanah Jawa. Ndoro Ratu adalah wanita yang nariswari. Betapapun nestapanya, lelaki yang menikahi wanita seperti itu, kelak ia akan menjadi raja yang besar. Mendengar kata-kata Loh Gawe, Ken Arok terdiam sejenak. Ken Arok berpikir, rasanya ia jatuh cinta kepada Ken Dedes meskipun itu terlarang. Ia pikir, jalan satu-satunya adalah dengan membunuh atasannya sendiri, yakni Tunggul Ametung. Selain itu, jika ucapan Loh Gawe benar, maka dengan menghabisi Tunggul Ametung, ia akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin Tumapel dengan Ken Dedes sebagai ratunya. Terlebih, Loh Gawe juga meramalkan bahwa Ken Arok adalah titisan Dewa Wisnu, calon penguasa jagat raya. Sebagai seorang Brahmana, Loh Gawe tentu saja tidak menyetujui niat Ken Arok yang ingin membunuh Tunggul Ametung. Namun, kehendak Ken Arok sudah bulat. Wanita pujaan dan tahta kekuasaan akan segera diperolehnya. Di bawah cahaya remang senja yang gemerlap, Ken Arok menapaki hamparan tanah yang sunyi. Di tengah gemerlap itu, dia memperhatikan dengan penuh kekaguman
bagaimana Ken Dedes, sang pemikir yang anggun, tengah terperangkap dalam lamunan yang mengambang, seolah dunia hanya menjadi latar belakang bagi keindahan yang terpancar dari wajahnya. Turun Ratu, ada apa melamun malam-malam seperti ini? Ken Arok, kau berhasil membuatku terkejut. Aku hanya tidak bisa tidur saja. Pasti karena memikirkan saya ya Doro Ratu. Dasar kau ya, penuh percaya diri sekali. Ayah, ayah sedang apa? Iya, Ibu sedang apa di sini? Aduh sahabat anakku, ibu hanya tidak sengaja bertemu dengan Ken Arok. Doro Ratu, kenapa dia tidur? Aku tidak bisa tidur toh Jaya. Lalu aku bertemu dengan ayahmu di sini. Tapi benar ayah. Betul anak-anak, aku tak sengaja bertemu dengan Doro Ratu. Kami juga tidak melakukan apa-apa, hanya sekedar tak sengaja bertemu saja. Ibu. Ayo bu, Ada apa dengan ayahmu, anakku? ayo main mata bu. Dengan Doro Ratu, Ken Dedes. Apa? Bagaimana bisa? Aku dan Nona Suspati tak sengaja melihatnya bu. Ayah, ibu ya. Ada apa dengan ibumu, wahai anakku? Ibu berdua dengan Arok ya. Mungkin ibumu sedang ada keperluan dengan Arok, nak. Tidak ayah, sungguh aku dan Tojaya tadi melihat ibu sembari mengobrol dengan Ken Arok ya. Tunggul Ametung merasa janggal akan apa yang dikatakan oleh Anusapati, anaknya. Keesokan harinya, ia bertemu dengan Ken Arok dan bertanya mengenai apa yang dikatakan oleh Anusapati. Ken Arok, apa yang telah kau lakukan dengan istriku semalam? Tidak seperti yang Anda bayangkan, Paduka. Awas saja, jika kau berani menggoda istriku, saya akan kuhancurkan hidupmu. Baik, Paduka. Perlahan, Ken Arok mulai muak dengan segala larangan yang diberikan oleh Tunggul Ametung. Ia memutuskan untuk datang dan menemui Empu Gandring dengan rencana ingin menghabisi nyawa Tunggul Ametung. Gandring, aku butuh keris. Keris terkuat dan terhebat yang kau buat. Oke, tapi tunggu 1 bulan terhitung setelah hari ini. Oke. Gak gratis. Panipiro. Sembako, Udah banyak itu mah. sembako dan seekor kambing bulan perawan, gimana? Setuju. Siap, laksanakan. Nah, gitu dong. Belum genap 1 bulan, dengan rasa tak sabar, Ken Arok bergegas menemui Empu Gandring. Cepat sekali kau datang. Kembalilah, kerismu masih belum selesai. Aku sudah tak sabar, Gandring. Kau ini keras kepala sekali ya. Sudah aku bilang, kerismu masih belum selesai. Kamu tidak berdiri, berikan padaku. Paham nih. Oops, nggak sengaja. Lagian tadi cuma tes aja kok. Makasih, Bu. Dengan langkah mantap, Ken Arok kembali ke Tumapel untuk menjalankan takdirnya. Misi selanjutnya adalah bertemu sahabatnya, Kubo Ijo. Hai Kubo Ijo, bagaimana kabarmu? Apa lihat siapa ini? Kabarku selalu baik kan Arok? Oh iya, aku ingin membantu sesuatu. Ken Arok, keris ini Ya, ini adalah hadiah untuk sahabatku yang telah membimbingku sejak menampakkan kaki di sini. Ini adalah hadiah. terima kasih banyak Ken Arok. Aku akan membawanya dan menjaganya dengan baik.
Ada apa ibu? Iya, ada apa Doro? Ayahmu dibunuh, nak. Apa? Gak mungkin Bu, ini pasti bercanda. Ibu, Ada apa anakku? Baginda Tunggal Petung dibunuh Bu. Apa? Tojaya, kamu jangan bercanda. Saya tidak Bu, aku tidak bercanda. Cepat tunjukkan ibu di mana mereka sekarang. Ratu, ya lupa. Ratu, kenapa pergi saja, Ratu? Ya, tapi aku tak bisa percaya siapa ada di balik semua ini, Ratu Diana. Dayang, Baik, Tuan. baik. Kau dapat kuberi sekarang mas. Tapi dengan syarat kau memfitnah Kebejo sebagai pembunuh tenggelam. Baik, tapi saya takut. Bagaimana jika ketahuan? Sudah, jangan banyak bicara, lakukan saja. Baik, Tuan. Jadi kau dalam dibalik semua ini? Sungguh Doro, Berani beraninya kau menatapku seperti itu? saya tak pernah melakukannya Doro, bahkan di pikiran saya tidak terlintas sama sekali Doro. Betul kah itu? Ustaz, saya melihatnya menyelinap ke dalam kamar itu. Lagi pula, kita semua tahu bahwa Kebo itu adalah pemilik dari Biadab kamu Bojo, kau harus merasakan apa yang suamiku rasakan. Bawa dia. Baik Doro. Tidak Doro, bukan saya pelakunya Doro. Doro, bukan saya pelakunya Doro. Setelah kejadian menyedihkan itu, Ken Arok naik tahta untuk mengisi kekosongan kursi Raja Tumapel. Ken Arok juga meminang Ken Dedes dan menyelesaikan tujuan utamanya. Pernikahannya berlangsung megah dan hari itu dirayakan dengan penuh sukacita. Sebagai sosok raja yang hebat, anak-anaknya tentu tidak bisa tidak termotivasi oleh ayahnya, seperti saat ini. Ken Arok, Tohjaya, dan Anusapati sedang berunding mengenai strategi untuk mengalahkan musuh jika saat perang terjadi. Jika musuh menyerang dari arah timur, bukankah itu akan menjadi peluang kita untuk menyerang? Jika dilihat dengan saat memang benar, tapi itu hanya jebakan karena musuh akan menyerang sekitar kita yang lemah jika kita berfokus pada sisi timur. Benar sekali anakku, kamu memang hebat. Anusapati, kamu lebih tua dari Percura, tapi pengetahuanmu masih. Kamu harus belajar. Baik, Baginda. Anusapati merasa dia diberi beban sangat berat oleh ayah tirinya. Dia bahkan merasa dibedakan. Saat Tohjaya membuat kesalahan kecil, Ken Arok memaafkannya dengan wajah tetap tersenyum lembut. Sedangkan saat dia melakukannya, yang terlihat hanyalah wajah yang tegas dan kecewa. Anusapati yang sedang merasa sedih memutuskan kembali ke kamarnya untuk belajar lagi dan menenangkan diri. Langkahnya terhenti ketika ia melihat seorang dayang dengan perhiasan yang melimpah seakan dia adalah seorang bangsawan. Hei, lihatlah perhiasan-perhiasanku ini. Cantik bukan? Iya, sudah bisa sekali kamu memainkannya. Tapi kamu tidak percaya bahwa Baginda Ken Arok memberimu emas sebagai hadiah, padahal pekerjaan kita setara. Kenapa hanya kamu yang dapat? Iya, Makanya kalian kalau kerja itu yang becus dong, bukan cuma bisa iri aja. Hei kalian! Kalian semua pergi, kecuali kau yang ada di tengah. baik Tuan. Ada perlu apa dengan saya, Tuan? Aku hanya ingin tahu dari mana kau mendapat perhiasan sebanyak itu. Aku dengar itu dari ayah tiriku. Apakah itu benar? Tidak, Tuan. Saya mendapatkan perhiasan ini karena bonus atas pekerjaan saya, Tuan. Tidak mungkin kamu diberi bonus sebanyak itu karena melakukan hal yang luar biasa. Tidak, Tuan. Saya Jangan berbohong, katakan yang sebenarnya. Kau tahu kan, aku adalah calon penerus Tumapel. disuap oleh Baginda Ken Arok untuk menuduh Kebo Ijo yang membunuh Tunggul Amarta.
Apa? Akan saya tuh. Dasar kamu pengawal. Bawa dia ke penjara. Maju. Mendengar kabar bak tersambar petir di siang hari, Anusapati murka. Kini ia mati rasa. Mengapa tega orang yang selama ini dianggap tangan kanan ayahnya ternyata menjadi dalang di balik semua kematian ayahnya? Apakah Anusapati akan tinggal diam? Tentu tidak. Langkah selanjutnya adalah menyusun rencana untuk menembangkan sang pengkhianat. Anusapati membuat rencana untuk membalaskan dendam kepada Ken Arok dengan motif yang berbeda. Anusapati meminta keris yang membunuh ayahnya Tunggul Ametung. Kemudian, dia memanggil Ki Pangalasan, bawahan kepercayaan untuk menghadapnya. Anda memanggil saya, Tuan. Ya, aku memberimu tugas. Bunuh Baginda Ken Arok dengan keris ini. Hah? Baginda Ken Arok? Tidak bisa. Beliau adalah Raja Tematon. Saya bisa dibunuh jika saya membunuh Baginda. Tenang saja, kamu tidak akan ketahuan karena aku berada di pihakmu. Lakukanlah jika kamu yang setia padaku. Baik, Tuan. Tuan, saya sudah menyelesaikan apa yang ada. Bagus, kamu memang tidak pernah mengecewakanku. Ini imbalanmu. Sekarang kamu boleh kembali dan beristirahatlah. Terima kasih, Tuan. Tuan, apa ya? Maaf, Ki Pangalasan. Kau adalah ancaman yang harus dimusnahkan. Di akhir hiruk pikuk yang diselimuti suasana abu-abu, hari demi hari penuh darah, tahta kerajaan Kediri jatuh di tangan Anusapati, anak sematawayang dari mendiang Tunggul Ametung. Semasa memegang tahta, tentu saja ia terus dihantui perasaan cemas dan takut. Takut apabila suatu hari nanti pembalasan akan datang kepadanya. Antisipasi yang ia lakukan untuk menjaganya tetap aman adalah membuat pasukan khusus untuk melindunginya dari mara bahaya. Aku hanya ingin tahu dari mana kau mendapat tulisan banyak itu. Aku dengar itu dari ayah tiriku. Apakah itu benar? Action.